Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Fir, Sehat. Uli, semuanya sehat ya? Oke, eh, pagi ini kita langsung saja karena ini materinya cukup banyak. Eh, kita sekarang masuk ke Enterprise Resource Planning. Kemarin sudah dikupas bahwa Enterprise Business System tersusun dari beberapa modul. Banyak modul, dan yang pertama itu adalah modulnya Enterprise Resource Planning. Kita mulai kaji pelan-pelan. Jadi ERP ini satu sistem informasi yang terintegrasi. Yang terintegrasi artinya antar bagian terhubung. Fungsi bisnisnya itu antar departemen terhubung. Untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau perusahaan bisnis yang belum enterprise, tiap departemen ada catatannya, tiap departemen ada pembukuannya, tapi ada yang bisa terhubung, ada yang tidak bisa terhubung. Sehingga koneksi data tidak tidak terpusat akan cenderung menimbulkan masalah di belakang hari. Jadi kalau dari Enterprise Resource Planning itu sudah harus sistemnya harus terintegrasi ke semuanya. Nah, ERP fungsi-fungsi yang diintegrasikan diantaranya bagian keuangan, pembelian, persediaan, penjualan, produksi, gudang, sampai dengan sumber daya manusia dan pelaporan. Jadi integrasinya itu semuanya gitu, semuanya. Karena yang ditangani adalah sistem yang besar, sistem yang datanya ribuan bahkan jutaan data dalam sehari itu harus dieksekusi. Jadi ERP dari sisi internal sudah backup, menjamin bahwa semua sistem ini terintegrasi. Semua sistem terintegrasi, semuanya untuk mendukung usaha. Keputusannya cepat. Nah, apa tujuan utamanya? Di antaranya adalah data tidak terpisah-pisah. Kalau data tidak terpisah, berarti terpusat. Karena terpusat, proses lebih efisien. Dan manajemen bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan real time. Itu posisinya. Jadi sistem informasi biasa pun sebetulnya sudah real time ya. Jadi ketika kita pakai sistem informasi itu sudah real time. Tapi karena sistem informasi di bisnis pada umumnya cuma per bagian, real time-nya cuma per bagian. Nah, kalau yang ini real time-nya semua bagian bisa diupdate dalam satu waktu. Itu tujuan utama dari ERP. Jadi datanya tidak terpisah, proses lebih efisien, kemudian manajemen bisa mutusin berdasarkan data yang akurat dan real time. Berikutnya,
permasalahan bisnis sebelum ERP. Jadi kita balik dulu sejenak. Karena datanya tersebar, itu potensi masalah. Data yang tersebar dalam sistem dan file terpisah dengan ekstensi file yang beraneka warna, macam, ya kan? Dari dokumen teks sampai dokumen gambar, dari teks TXT, Word, sampai yang lainnya, spreadsheet, ya kan? Kemudian ada yang data gambar saja, ada JPEG, ada PNG, ada GIF. Itu kalau tidak diformulasikan yang sama dan tersebar, itu akan potensi masalah ke depan. Sekali lagi ini ngomongin dengan jumlah data yang jutaan per hari. Itu problem data tersebar. Kemudian proses tidak terintegrasi. Proses bisnis jika tidak terintegrasi dalam perusahaan akan menyebabkan duplikasi data, double data sehingga ketidaksesuaian informasi akan terjadi dalam pengambilan keputusan. Itu faktanya. Jadi era sebelum ERP itu ada data tersebar, kemudian proses tidak terintegrasi. Itu sebelum ERP. Atau lebih jelasnya, saya bikin before and after-nya. Jadi sebelumnya bagian penjualan, ini contoh faktual ya, bagian penjualan punya data sendiri. Kemudian gudang punya data sendiri. Keuangan punya data sendiri. Apa yang terjadi? Sering terjadi data ganda, salah input, dan keterlambatan laporan. Itu kalau datanya terpisah sendiri-sendiri, yang akan terjadi adalah seperti itu. Akan terjadi beberapa data terjadi perulangan. Nah, setelah hadirnya Enterprise Resource Planning, semua bagian menggunakan sistem yang saling terhubung. Sistemnya saling terhubung. Sekali input, data bisa dipakai lintas departemen. Jadi, bagian penjualan input data, gudang bisa akses, keuangan bisa akses. Antar bagian yang punya keterkaitan saling bisa akses. Jadi, sekali input, data bisa dipakai lintas departemen. Misalkan terjadi penjualan barang, itu otomatis akan mempengaruhi stok, akan berpengaruh pada akuntansi, dan akan berpengaruh pada laporan. Jadi setelah ERP itu semuanya bisa langsung jadi terkondisikan, terkontrol dalam satu waktu, real time. Jadi kenapa pakai ERP itu before-nya seperti ini, after-nya seperti ini. Berikutnya, seberapa penting ERP ini? Kalau kita lihat masalah-masalah di perusahaan itu seperti ini. Data antar bagian tidak sinkron. Proses kerja lambat. Stok tidak akurat. Laporan keuangan terlambat. Banyak pekerjaan manual, sulit memantau kinerja operasional. Itu faktanya seperti itu. Kalau data antar bagian tidak sinkron, berarti harus ada
sinkronisasi data. Kemudian kalau proses kerja lambat, apa yang harus dilakukan? Nah, ERP membantu menyelesaikan masalahnya. Jadi ada proses menyatukan proses bisnis. Contoh, antar departemen menggunakan satu sistem informasi yang sama, menggunakan standar-standar pengiriman file, pengiriman data, pengiriman ekstensi data yang ditentukan yang sama. Kemudian ada menstandarkan alur kerja. Kemudian kesalahan manusia berusaha dikurangi, mengurangi human error ya. Kemudian mempercepat pelaporan dan meningkatkan kontrol internal. Jadi ERP ini membantu menyelesaikan masalah. Jadi kalau data antar bagian tidak bisa sinkron itu pasti akan bermasalah. Jadi proses kerja lambat. Padahal era komputerisasi itu mestinya datanya bisa lebih dikontrol. Itu mengapa enterprise resource planning itu penting, karena ERP membantu menyelesaikan masalah. Berikutnya, sekarang kita akan coba masuk ke komponen utamanya, komponen utama dalam enterprise resource planning. Yang pertama, ini bagian keuangan, ini ada namanya modul keuangan. Di kuliah sebelumnya, mungkin di semester 1-2 pernah dibahas tentang keuangan ya, pasti paham lah. Di sana ada modul jurnal umum, buku besar, hutang, sampai arus kas. Itu di modul keuangannya itu semuanya terrecord, terrecord dan dibahas dan dibikin softwarenya. Kemudian yang kedua, modul pembelian. Ada permintaan pembelian, purchase order, penerimaan barang, invoice vendor, sampai pembayaran vendor. Itu ada, dibuat sistem informasinya. Jadi yang pertama modul keuangan, yang kedua modul pembelian. Berikutnya modul pendukung ERP yang lain, modul penjualan, penawaran harga, sales order, pengiriman barang, invoice customer, penerimaan bayaran itu masuk dalam modul penjualan, bagian penjualan. Ya kan, ini bagian departemen tersendiri gitu ya. Berikutnya yang keempat ada modul persediaan atau gudang. Di sana ada pencatatan stok, mutasi barang, transfer antar gudang, stok minimum, stok opnam. Jadi orang-orang logistik itu pencatatannya juga diintegrasikan. Repot kalau dicatat sendiri, cuma orang gudang yang tahu, semuanya nggak tahu. Mutasi barang hanya orang gudang yang tahu. Transfer antar barang di gudang hanya orang, tidak bisa seperti itu. Kalau di ERP semuanya bisa dikendalikan atau dikelola atau dikontrol. Berikutnya modul ERP yang lain yaitu bagian produksi. Di sana ada bill of material, work order, perencanaan produksi, kebutuhan bahan baku hasil produk. Jadi apa yang dilakukan departemen produksi juga terrecord, juga masuk sistem yang bisa diakses oleh bagian terkait. Berikutnya ada modul sumber daya manusia.
mulai data pegawai, absensi, payroll, cuti, peningkatan kinerja. Orang bisa tahu kinerja kita tuh kayak gimana gitu. Kalau Anda ikut bisnis online yang punya marketplace gede, itu Anda ikut bisnis pun ada penilaian kinerja Anda. Penilaian kinerja Anda bisa dilihat sewaktu-waktu. Saya misalkan ikut program afiliasi gitu, kalau kinerjanya jelek bisa kita lihat langsung kenapa jelek. Ada sebabnya. Bisa terdeteksi sejak awal. Modul berikutnya adalah modul CRM. Di sana ada data pelanggan, history interaksi, follow up penjualan, sampai layanan pelanggan. Jadi ada 7 bagian departemen yang berbeda. Ini datanya saling kait-mengkait, saling berinteraksi, dan terpusat. Sehingga keterhubungan mereka bisa real time dan sangat membantu untuk perusahaan bisa memutuskan sesuatu dengan cepat. Berikutnya, nah, bagaimana cara kerja ERP? ERP ini nanti bekerja dengan prinsip integrasi data dan proses. Ini saya contohkan. Saat bagian penjualan membuat sales order, nanti sistem otomatis cek stok di gudang. Terjadi penjualan, sistem otomatis cek stok di gudang. Jika stok cukup, barang bisa disiapkan. Kalau stoknya cukup, gas gitu. Setelah barang dikirim, sistem lagi yang bekerja, membuat invoice. Sistem membuat invoice, bagian keuangan otomatis mencatat piutang. Bagian keuangan. Saat pelanggan membayar, sistem mengurangi piutang. Kemudian laporan penjualan dan kas langsung terupdate. Jadi posisi penjualan dan kas langsung update. Kalau melihat kinerja seperti ini, artinya satu transaksi mempengaruhi banyak bagian secara otomatis, ya kan? Sistem otomatis cek gudang, bagian gudang. Kemudian ada invoice, pemasaran, ada bagian keuangan, ada bagian yang lainnya. Jadi ini contoh kerjanya. Jadi ERP bekerja dengan prinsip integrasi data. Untuk memudahkannya, saya bikin alur ERP secara bertahap. Yang pertama itu tahap identifikasi kebutuhan bisnis. Jadi kebutuhan bisnis kita diidentifikasi terlebih dahulu untuk agar nanti saat pelaksanaannya bisa on the track. Jadi sebelum menerapkan ERP, perusahaan harus memahami proses bisnis yang terjadi saat ini kayak gimana. Kemudian masalah yang terjadi apa saja, bagian mana yang perlu diintegrasikan. Kemudian ada target yang ingin dicapai. Itu perusahaan harus dicari dulu kalau ada problem. Contoh implementasi, nih perusahaan distribusi mengalami masalah stok sering tidak sesuai, penjualan tidak tahu stok real time. Ini kan masalah bagian penjualan.
Laporan keuangan terlambat 2 minggu. Pembelian barang sering terlambat. Ini pasti jadi masalah. Ini masalah ini. Sehingga dengan ERP dibuatlah sistem untuk penjualan, sistem pembelian, gudang, dan keuangan. Jadi dari masalah yang ada ini memakai ERP dengan modulnya penjualan, modul pembelian, gudang, dan keuangan. Ini tahap 1. Jadi identifikasi kebutuhan bisnis. Berikutnya, tahap 2, pemetaan proses bisnis. Dipetakan dulu mana yang procure to pay, order to cash, sampai return proses. Contoh implementasinya, gudang melihat stok habis, kemudian gudang memberitahu pembelian lewat WhatsApp, kemudian pembelian pesan ke vendor lewat email, barang kemudian datang, finance baru tahu setelah invoice masuk. Nah, yang seperti ini potensi masalah. Karena ya satu, tidak ada approval resmi. Cuma melihat stok habis. Beritahu sama via web. Barang datang kadang tidak sesuai. Invoice sulit dicocokkan. Ini masalah ke depannya, potensi masalah ke depannya kalau contoh proses pembelian itu modelnya lihat stok habis, beli lewat WA, pesan ke vendor lewat email, barang datang, baru invoice masuk, itu bermasalah ke depan. Kalau kemudian bisa dipetakan di proses ERP itu nanti akan alur lebih formal dan terkontrol. Jadi tahap 2 itu pemetaan proses bisnis. Berikutnya, tahap 3, pemilihan modul ERP-nya. Jadi modul yang mau dipakai yang mana. Karena tidak semua perusahaan langsung semua modul dipakai. Melihat tingkat kebutuhan dulu. Prioritas. Ini ada beberapa contoh modul berdasarkan jenis barang. Di perusahaan dagang di sana ada modul sales sampai finance. Di perusahaan manufaktur ada modul sales, purchase sampai quality control. Pada startup digital ada finance, procurement, dan billing sampai billing. Jadi modul yang mau dipakai yang mana dipilih dulu. Boleh jadi tidak semuanya dipakai untuk di awal-awal. Berikutnya tahap 4, desain master data. Jadi sekali lagi di sini data ini adalah pemegang peranan penting. Pondasinya itu data. Jika master data ini kacau, maka potensi masalah. Jadi yang biasanya perlu disiapin tuh seperti daftar produk, satuan barang, supplier, customer, akuntansi, gudang, pegawai pajak ini sudah dibereskan sebelumnya sebelum dilaksanakan ERP. Contoh, dalam satu produk ada kode produk, nama, satuan, harga beli, harga jual, stok minimum. Dari sisi vendor ada kode, nama, dari sisi customer
ada kode sama nama. Ini pembuatan master data ini penting banget untuk sistem terkoneksi semuanya jadi semuanya tahu dengan pengertian dan standar yang sama. Jadi kalau produk ada kodenya, ada namanya. Dari sisi vendor yang dibutuhkan kode sama nama vendor. Dari sisi customer yang dibutuhkan kode sama nama. Oke. Setelah tahap 4, desain master data, berikutnya kita ke tahap 5. Di tahap 5 ini ada namanya konfigurasi sistem. Jadi sistem yang mau dibuat harus dikonfigurasi sesuai dengan aturan bisnis perusahaan. Jadi kalau kita bikin sistem kan mesti kita sharing, tanya jawab sama perusahaannya, dan harus dikonfirmasi karena kaitannya dengan nanti pekerjaan mungkin antar departemen, lintas departemen. Nanti akan terjadi masalah. Jadi ERP dikonfigurasi sesuai dengan aturan bisnis perusahaan. Apa yang dikonfigurasi? Mulai dari struktur organisasi, cabang perusahaan, gudang, alur approve, pajak, metode penilaian persediaan, termin pembayaran sampai chart of account. Jadi konfigurasi ini penting banget setelah proses sebelumnya. Contoh, purchase request di atas 10 juta harus disetujui manajer. Sales order untuk pelanggan tertentu boleh kredit 30 hari. Ini kan harus ada aturan mainnya. Semua barang elektronik dikenai PPN 11%. Gudang dipisah menjadi gudang pusat dan gudang cabang terpisah. Ini konfigurasi sistemnya sudah juga diatur. Berikutnya tahap 6, mulai migrasi data. Data lama dari Excel atau dari sistem sebelumnya dipindahkan ke ERP. Misalkan yang diimigrasi pada umumnya ini ada saldo awal akun, stok awal, daftar customer dan vendor, kemudian piutang awal, hutang awal. Ini untuk memulainya seperti ini. Contoh, saldo awal per 1 Januari, kas 150 juta, persediaan 300 juta, hutang dagang 80 juta, piutang dagang 120 juta. Ini sebagai awalnya. Oke, berikutnya tahap
setelah migrasi data, kita ke tahap 7, yaitu pelatihan pengguna. Setiap bagian harus dilatih sesuai tugasnya. Ini tahap berikutnya. Jadi ada training. Tim sales belajar membuat quotation, sales order, invoice. Tim gudang belajar membuat good receipt. Kemudian tim finance belajar posting jurnal, rekonsiliasi bank. Jadi pelatihan ini penting karena tetap yang menggunakan manusianya tuh SDM-nya harus dilatih dulu supaya bisa menggunakan. Tanpa pelatihan, ERP sering gagal karena user tidak paham alur yang baru. Ini pentingnya pelatihan seperti itu. Jadi tahap 7 pelatihan pengguna. Berikutnya uji coba sistem. Sebelum live, sebelum di launching, sistem diuji. Jenis pengujiannya ada uji input data, uji alur proses, uji integrasi antar modul. Jadi setelah di input datanya, setelah alur datanya jadi, antar bagian integrasinya bagaimana. Harus saling support, tidak double, dan saling semuanya paham sampai diuji laporan. Contohnya, simulasi buat purchase order, terima barang, sampai cek apakah hutang berkurang dan stok bertambah. Itu dicek gitu loh. Dilihat kembali bagaimana sistemnya bekerja. Jika hasil sesuai berarti alur berjalan baik. Berikutnya setelah uji coba sistem, mulai go live. Ada dua pendekatan biasanya ketika akan memulai go live. Yang pertama, Big Bang, semua modul aktif sekaligus, semuanya on. Atau yang kedua, model base rollout, aktif bertahap per modul per cabang, langsung on semua di semua cabang atau bertahap. Itu dua model yang biasanya. Contoh, bulan pertama inventory plus purchase aktif, bulan kedua sales aktif, bulan ketiga finance aktif. Itu bisa juga model yang phase rollout. Berikutnya tahap yang terakhir setelah go live adalah evaluasi dan perbaikan. Jadi setelah ERP live, perusahaan juga perlu memantau mulai dari user adoption, error, transaksi, kualitas laporan, kemudian kecepatan proses. Karena real time berarti prosesnya betul-betul real time, nggak bisa nunggu sekarang transaksi infonya 1 jam lagi, itu nggak boleh. Kualitas laporan juga harus oke. Jadi
ERP bukan proyek sekali jadi, tetapi continuous improvement. Terus improvementnya, perbaikannya terus berjalan kalau kalau menggunakan sistem terintegrasi. Jadi ada 10 alur ERP yang sudah kita jelaskan per tahapan, step by step. Berikutnya setelah alurnya jadi, ini ada sebagai penutup ada 3 contoh implementasinya. Yang contoh yang pertama, ini ERP pada perusahaan distribusi. Pada perusahaan distribusi. Contoh perusahaan yang menjual alat elektronik. Nah, kita bisa mulai dari before. Yang perusahaan menjual alat elektronik. Sales menerima pesanan lewat telepon. Gudang mengecek stok manual. Finance mencatat invoice di Excel. Nah, model seperti ini yang akan terjadi atau sering terjadi, stok minus, pengiriman telat, invoice ganda, laporan lambat. Ini nih, kalau ini kan memang pernah mengalami zaman seperti ini ya, jadi cuma pesanan lewat telepon, gudang ngecek stok juga telepon, manual, finance mencatat invoice pakainya Excel, betul-betul tidak bisa sinkron, datanya berpotensi laporan lambat, invoice ganda. Kemudian dengan ERP, langkah prosesnya dibuat menjadi sales menerima order dari pelanggan, sales membuat sales order, ERP otomatis cek stok. Jika stok tersedia, gudang mendapat tugas picking. Kemudian gudang mengirim barang, sistem lagi, software ya, sistem membuat invoice, finance mencatat piutang, saat pelanggan bayar, sistem mencatat kas masuk, langsung dashboard manajemen menampilkan penjualan harian. Jadi betul-betul mengurangi kerja lambat, invoice ganda, stok minus itu nggak akan terjadi karena informasinya real time. Tapi langkah demi langkahnya juga real time. Nah, dengan model ERP ini hasilnya stoknya lebih akurat, pengirimannya lebih cepat, piutang terkontrol, laporan penjualan real time. Jadi sangat berbeda dengan model yang belum ERP. Contoh yang kedua, kalau ini di perusahaan menjual alat elektro, yang kedua perusahaan manufaktur, misalkan ini pabrik roti. Ini modul yang dipakai, modul sales, forecast, inventory, produksi, dan keuangan. Ini modul yang dipakai. Alur implementasi, customer memesan 1000 box roti. Sales input order ke ERP. Sistem mengecek stok barang jadi. Jika stok tidak cukup, ERP membuat rencana produksi. Sistem menghitung bahan baku dari bill of material, BOM.
tepung, gula, mentega, kemasan. Itu alurnya. Kemudian langkah 6, jika bahan baku kurang, sistem membuat forecast requisition. Setelah bahan datang, bagian produksi membuat order kerja. Produksi selesai, stok barang jadi bertambah, barang dikirim ke customer, finance membuat invoice dan mencatat piutang. Jadi alur di pabrik roti kalau sudah pakai ERP sedemikian rigidnya. Tapi manfaatnya, produksi berdasarkan kebutuhan nyata, bahan baku terkendali, biaya produksi bisa dihitung, margin per produk juga bisa dianalisis. Ini contoh implementasi ERP di pabrik roti. Contoh yang ketiga, ini kemarin sempat disinggung untuk contoh ERP pada e-commerce. Modul-modul yang dipakai untuk ERP e-commerce itu mulai dari order management, inventory, procurement finance, CRM. Alurnya, contoh alurnya, customer check out di website, kemudian begitu check out, sistem menerima order, kemudian ERP sinkron dengan stok gudang, kemudian payment gateway mengonfirmasi pembayaran, gudang menerima picking list, kemudian barang dikirim, berikutnya finance mencatat revenue, jika stok minimum tercapai, sistem memicu pembelian. Customer service dapat melihat history order untuk menangani. Jadi alur ERP pada e-commerce dengan modul yang dipakai order management, inventory, procurement, finance, dan CRM itu alurnya seperti ini, dan semuanya terikut, semuanya sistem yang kerja. Manfaatnya apa? Manfaatnya ada sinkron stok real time, kemudian pengiriman lebih cepat, laporan penjualan otomatis, customer service lebih responsif. Ini contoh implementasi ERP pada e-commerce. Jadi kita sudah bisa menikmati ERP ini di sistem besar seperti marketplace, kemudian Gojek, Grab, ya kan? Kita bisa tahu transaksi apapun semuanya terkontrol dan banyak data yang ribuan bahkan jutaan data bisa tertangani oleh sistem. Ini karena ada dukungan dari Enterprise Resource Planning. Jadi model ERP ini ke depan pasti arahnya ke sini semua. Perusahaan yang berbisnis nanti arahnya akan ke sini semua. Karena untuk kemajuan perusahaan, karena memang manfaatnya luar biasa banget. Manfaatnya saling mensupport. Karena kalau data tidak terintegrasi itu memang beberapa kali jadi kerja 2 kali, bahkan mungkin 3-4 kali kerja karena harus cross check, harus ngitung, itu
itu merepotkan semuanya. Di itu materi ERP untuk penjelasan dari pengantar sampai ke implementasi. Minggu depan kita masih di ERP untuk contoh implementasi yang bisa disimulasikan, mungkin bisa dilakukan oleh Anda, walaupun tidak bisa membuatnya tapi bisa membuat recordnya. Misalkan ketika Anda menggunakan Gojek, Grab, Marketplace, itu bisa tahu alurnya ketika Anda membeli itu Anda dapat apa aja, sistem dapat apa, ngasih apa, kita bisa kontrol keuangan kita bisa kontrol produk kita kalau kita beli gitu kan. Kan kita nyaman ya ketika kita melakukan pembelian, dapat invoice, kita bayar, kita tahu juga posisi barang, bisa bisa dilacak di mana akan kita terima kapan, juga dibuka chat ya kan, kita bisa ngobrol sama penjualnya. Itu adalah ada ERP di dalamnya yang memungkinkan sistem itu terintegrasi. Ketika Anda komplain atau batal melakukan pembayaran oleh kita, juga ada refundnya, caranya gimana. Kalau yang membatalkan pihak penjual juga ada cara refundnya, menurut perusahaan sudah ada aturan bakunya. Jadi ERP itu memungkinkan semuanya, jadi ya karena akhirnya semuanya kepada memanjakan konsumen. Begitu konsumen dimanjakan, kita nggak bisa sulit untuk pindah ke tempat yang lain. Jadi kalau kita kerjanya yang bagus sekalian, kalau kita bagus sekalian, kita akannya memanjakan orang lain. Dan ketika kita jadi konsumen, kita dimanjakan gitu kan, kita juga suka. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Ada diskusi, ada pertanyaan, Mas sama Mbak? Cukup jelas berarti ya. Jadi saya sudah membuat alurnya per tahapan. Saya sudah kasih contoh-contohnya per tahapan, proses bisnisnya. Semoga bisa lebih jelas. Nanti saya akan carikan yang lebih menjelaskan lagi supaya implementasi ini setidaknya Anda sangat memahami ERP yang sedang terjadi di aplikasi yang Anda pakai. Itu tidak tiba-tiba dan bukan bisnis biasa, tapi sudah bisnis enterprise. Jangan lupa tetap presensi ya Mbak di Spada ya. Oke, nanti materinya ini saya kirimkan dalam bentuk PDF di Spada. Oke, ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan? Ini untuk ERP. Kita nanti insya Allah tanggal ini ya, tanggal 16 masih ada kuliah tapi online ya. Kita ketemu lagi di tanggal 16.